Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Kali ini kita melanjutkan membaca buku Stop Berdalihnya dari Brian Tracy bab 12. Yang ini penting banget nih, soalnya semuanya pasti pegang uang kan? Nah, bab 12 ini judulnya Disiplin Diri dan Uang. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saat membaca kehidupan orang-orang besar, saya mendapati bahwa kemenangan pertama yang mereka peroleh atas diri mereka sendiri, disiplin diri dengan mereka, semua datang terlebih dahulu. Harry S. Truman. Menurut statistik industri asuransi, dari 100 orang yang mulai bekerja pada umur 21 tahun, pada usia 65 tahun, 1 orang akan menjadi kaya. 4 orang akan mandiri secara finansial, 15 orang bisa menyisihkan uang, dan 80 orang lainnya masih harus bekerja, bangkrut, bergantung pada pensiun atau mati. Kebanyakan baby boomers sekarang ini berencana untuk terus bekerja hingga berumur 70 tahun. Kenapa begitu? Karena mereka tidak menyisihkan cukup banyak uang sehingga bisa berhenti bekerja. Alasan utama masalah finansial dalam kehidupan adalah kurangnya disiplin diri, penguasaan diri, dan pengendalian diri. Semua itu adalah ketidakmampuan untuk menunda mendapatkan kesenangan dalam jangka pendek. Itu adalah kecenderungan orang untuk menghabiskan semua yang mereka peroleh dan sedikit lebih banyak selain itu. Biasanya disokong dengan pinjaman dan utang kartu kredit. Sekarang ini tingkat tabungan di Amerika terlalu rendah untuk mencapai kemandirian finansial. Setelah seumur hidup bekerja, keluarga Amerika rata-rata memiliki tabungan bernilai bersih hanya sekitar $8.000. Orang-orang terus menghabiskan dan meminjam seolah tidak ada hari esok. Berita bagusnya adalah kita hidup di masa paling berkelimpahan di sepanjang sejarah manusia. Sekarang ini ada lebih banyak kesempatan untuk meraih kekayaan dan kemakmuran bagi lebih banyak orang dan dalam cara yang lebih beragam daripada yang pernah ada dalam sejarah manusia. Tidak pernah lebih mungkin bagi Anda untuk meraih kemandirian finansial dibanding sekarang ini. Namun, Anda harus membuat resolusi untuk melakukan itu, dan selanjutnya Anda harus menindaklanjuti resolusi Anda tersebut. Alasan bagi kegagalan finansial. Alasan utama mengapa sebagian besar orang dewasa memiliki masalah finansial bukanlah pendapatan yang rendah. Dalam buku mereka, The Millionaire Next Door, Thomas Stanley dan William Danko menunjukkan bahwa dua keluarga yang tinggal di jalan yang sama, dalam rumah berukuran sama, dan memiliki pekerjaan yang sama, bisa memiliki situasi finansial yang sepenuhnya berbeda. Pada usia 45 atau 50 tahun, pasangan di satu rumah akan mandiri secara finansial, sementara pasangan di sebelah rumah terlilit utang dan kesulitan melakukan pembayaran minimal terhadap kartu kredit mereka. Alasan untuk itu bukan jumlah uang yang mereka peroleh. Alasannya adalah kurangnya disiplin diri serta ketidakmampuan menunda mendapatkan kesenangan. Mengapa kelemahan karakter ini demikian dominan di antara mayoritas orang dewasa di masyarakat kita sekarang ini? Hal itu kembali ke masa kanak-kanak. Ketika Anda masih kanak-kanak dan menerima uang, entah itu uang jajan
Anda atau hadiah dari teman atau kerabat? Hal pertama yang Anda pikirkan untuk lakukan adalah membelanjakan uang itu untuk membeli permen. Permen memang manis, permen memang enak. Permen mengisi perut Anda dengan rasa manis yang luar biasa. Saat kanak-kanak, Anda menyukai permen dan mungkin Anda jarang memperolehnya dalam jumlah cukup. Banyak anak akan terus memakan permen hingga secara fisik jatuh sakit karena makanan ini rasanya memang enak sekali. Saat tumbuh dewasa, Anda mengembangkan apa yang oleh para psikolog sebut sebagai respons bersyarat. Pada penerimaan uang dari sumber mana saja, seperti anjing Pavlov, saat menerima uang Anda secara mental ngiler pada pemikiran membelanjakan uang itu pada sesuatu yang menjadikan Anda senang. Setidaknya sementara. Membelanjakan membuat Anda senang. Ketika Anda menjadi orang dewasa dan menghasilkan atau menerima uang, reaksi otomatis ini pun berlanjut. Pemikiran pertama Anda adalah, bagaimana saya bisa membelanjakan uang ini untuk mendapatkan kesenangan segera? Ketika mendapatkan pekerjaan pertama, hal paling pertama yang Anda pikirkan adalah bagaimana Anda bisa membelanjakan bukan hanya uang yang Anda peroleh, tapi juga tiap sen yang bisa Anda pinjam dari kartu kredit pada pakaian, mobil, kosmetik, aktivitas sosialisasi, hiburan, perjalanan, dan semua hal lain. Persamaan mental Anda adalah uang sama dengan kesenangan. Saat berlibur ke resort sejenis apapun, Anda mendapati hotel-hotel dan jalan-jalan dijejali toko-toko yang menjual pernak-pernik, hiasan dan sampah tidak berguna, plus pakaian, kerajinan, serta benda-benda lain yang di rumah Anda tidak akan pernah pikirkan untuk beli. Kenapa begitu? Sederhana. Saat berlibur, Anda merasa senang. Anda memiliki respons yang sudah terkondisikan untuk mengasosiasikan kesenangan dengan pembelanjaan uang. Semakin senang Anda secara tidak sadar, semakin terdorong pula Anda untuk keluar dan membelanjakan uang pada sesuatu atau mungkin apa saja. Cukup lumrah bagi banyak orang ketika merasa tidak bahagia atau frustrasi atas alasan apapun untuk berbelanja. Mereka secara tidak sadar mengasosiasikan membeli sesuatu dengan merasa gembira. Ketika hal itu tidak berhasil seperti yang mereka harapkan, mereka pun membeli sesuatu yang lain. Kadang, orang yang tidak bahagia menjadi gila belanja. Mereka membeli banyak benda yang secara khusus tidak mereka butuhkan karena secara tidak sadar mereka mengasosiasikan tindakan berbelanja dengan kesenangan. Sebagai orang dewasa, setiap kali menerima gaji, bonus, komisi, pengembalian dana IRS, hadiah, atau warisan, hal pertama yang Anda pikirkan adalah bagaimana Anda bisa membelanjakan uang tersebut secepat mungkin dan pada sebanyak mungkin kesenangan. Program ulang respons Anda terhadap uang. Titik awal teraihnya kemandirian finansial adalah mendisiplinkan diri untuk memprogram ulang setiap sikap. Titik awal teraihnya kemandirian finansial adalah mendisiplinkan diri untuk memprogram ulang sikap terhadap uang.
Anda perlu menjangkau pikiran bawah sadar Anda dan memutuskan semua saluran yang menghubungkan tindakan membelanjakan dengan kebahagiaan. Anda selanjutnya perlu menghubungkan kembali saluran kebahagiaan tersebut ke saluran tindakan menabung dan berinvestasi. Mulai saat itu, bukannya mengatakan, "Saya merasa bahagia ketika membelanjakan uang." Anda akan mengatakan, "Saya merasa bahagia ketika menabung uang." Untuk menegaskan pergeseran dalam pemikiran ini, buka rekening kebebasan finansial pada bank lokal Anda. Ini adalah rekening tempat Anda mendepositokan uang untuk jangka panjang. Sekali uang Anda masuk ke rekening ini, Anda memutuskan tidak akan pernah membelanjakannya pada apapun kecuali teraihnya kebebasan finansial. Jika Anda ingin menabung untuk membeli kapal atau mobil, buka rekening terpisah untuk tujuan itu semata. Namun rekening kebebasan finansial Anda tidak boleh diusik. Anda tidak boleh menyentuhnya kecuali untuk menginvestasikan dana tersebut sehingga bisa menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Asosiasikan kebahagiaan dengan tindakan menabung. Ketika Anda mulai menabung dengan cara ini, sesuatu yang penuh mukjizat terjadi dalam diri Anda. Anda mulai merasa senang dengan gagasan mempunyai uang di bank. Bahkan meskipun Anda membuka rekening hanya dengan uang $10, tindakan ini memberi Anda perasaan akan pengendalian diri dan kekuatan pribadi yang lebih besar. Anda merasa lebih bahagia tentang diri Anda sendiri. Tindakan mendisiplinkan diri untuk menabung membuat Anda merasa lebih kuat dan lebih mengendalikan nasib Anda sendiri. Setiap kali Anda mendapatkan uang lebih, masukkan ke rekening kebebasan finansial Anda tersebut. Pada akhirnya, rekening kebebasan finansial Anda akan mulai tumbuh. Lalu, saat rekening itu tumbuh, Anda pun mengaktifkan dua hukum. Hukum tarik-menarik dan hukum akumulasi. Karena diberi muatan emosi oleh pemikiran dan perasaan Anda sendiri, uang dalam rekening Anda pun membangun medan energi yang mulai menarik lebih banyak uang ke dalamnya. Jika Anda menabung $10 per bulan selama setahun, Anda akan terpana mendapati bahwa dengan uang ekstra yang sudah Anda masukkan ke rekening tersebut, Anda kemungkinan akan memiliki lebih dari $200, bukan hanya 120. Jika Anda menabung $100 per bulan, Anda kemungkinan akan memiliki lebih dari $2.000. Hukum akumulasi mengatakan bahwa setiap pencapaian besar merupakan akumulasi dari banyak pencapaian kecil. Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa Anda menarik ke dalam kehidupan Anda segala sesuatu yang selaras dengan pemikiran Anda yang paling dominan. Karena hukum-hukum ini, rekening kebebasan finansial Anda pun mulai tumbuh dengan mukjizat bunga berbunga. Semakin banyak uang di rekening bank Anda, semakin besar energi yang dihasilkannya dan semakin banyak pula uang yang tertarik ke dalam kehidupan Anda. Anda sudah mendengar pernyataan, diperlukan uang untuk menghasilkan uang. Ini benar sekali. Saat Anda mulai menabung dan mengumpulkan uang, semesta pun mulai mengarahkan lebih banyak dan lebih banyak uang ke arah Anda yang bisa Anda tabung dan kumpulkan.
Semua orang yang pernah mempraktikkan prinsip menabung secara rutin ini benar-benar terpana pada betapa cepat kekayaan finansial mereka berubah menjadi lebih baik. Ini kayaknya cocok dengan buku Psychology of the Money. Ini ceritanya kayak cerita Warren Buffett yang memulai investasinya 30 tahun lebih awal dibanding orang-orang lain. Jadi dia itu menabung, berinvestasi secara rutin. Nanti bisa cek di buku Psychology of the Money ya. Lanjut. Aturan bagi kemandirian finansial. Begitu Anda selesai memprogram ulang sikap Anda terhadap uang, adalah bayar diri Anda terlebih dulu. Kebanyakan orang menabung apa saja yang tersisa setelah pengeluaran bulanan mereka. Jika memang ada yang tersisa, kuncinya adalah terlebih dulu membayar diri Anda. Saat itu juga dari setiap jumlah uang yang Anda terima. Oh iya, bayar diri Anda terlebih dulu ini juga ada di buku Robert T. Kiyosaki. Nanti dia banyak bukunya tentang keuangan. Nanti bisa cek sendiri ya buku-buku Robert T. Kiyosaki. Lanjut, menabunglah di sepanjang kehidupan Anda. Dulu, jika Anda menabung 10% dari pendapatan Anda dari gaji pertama hingga Anda pensiun, Anda akan mandiri secara finansial jika bukan kaya. Sekarang, walau begitu, para penasihat finansial menyarankan Anda perlu menabung 15 atau 20% dari penghasilan Anda demi meraih semua sasaran finansial Anda. Kurang dari ini membawa Anda pada resiko kehabisan uang saat tua nanti. Ketika kami memberi saran kepada orang bahwa mereka perlu mulai menabung 10% dari pendapatan mereka, mereka menggelengkan kepala. Sebagian besar orang menghabiskan apa saja yang mereka peroleh hari ini. Mereka tidak mempunyai sisa sedikit pun. Sebagian besar orang juga punya utang. Gagasan menabung 10% dari pemasukan mereka saat itu juga terlihat mustahil. Namun, ada solusi untuk itu. Praktikan rumus 1%. Mulai hari ini untuk menabung 1% dari pemasukan Anda dan belajarlah hidup dengan 99% yang lain. Ini adalah jumlah yang bisa diatur. Ini adalah angka yang Anda bisa pikirkan. Anda hanya memerlukan sedikit disiplin diri dan penundaan dalam mendapatkan kesenangan untuk menabung 1% tiap bulan. Jika Anda berpendapatan $3.000 per bulan, 1%-nya adalah $30 per bulan atau hanya $1 per hari. Ini cocok untuk yang terima gaji bulanan kayaknya ya. Tapi kalau misalnya kamu tidak terima gajinya bulanan tapi harian atau mingguan, jadi disesuaikan saja. Kalau kamu terimanya harian, kamu hitung dari 1% per harinya. Bisa begitu juga ya, biar mudah. Silakan dipraktekkan. Kemudian lanjut. Di penghujung masing-masing hari, pulanglah dan masukkan jumlah tabungan harian Anda ke sebuah kotak atau wadah. Sekali sebulan, bawa tabungan Anda yang sudah terkumpul tersebut ke bank dan masukkan ke rekening kebebasan finansial Anda. Ini kedengarannya seperti permulaan yang kecil, tapi ingat bahwa perjalanan sejauh 1000 mil diawali dengan satu langkah tunggal. Dalam waktu singkat, Anda akan merasa nyaman hidup dengan 99% pendapatan Anda. Pada titik itu, Anda menaikkan tingkat tabungan Anda menjadi 2% dari pendapatan Anda per bulan. Anda selanjutnya menyesuaikan gaya hidup Anda untuk hidup dengan 98% pendapatan.
Dalam waktu singkat, ini akan menjadi kebiasaan. Anda akan mendapati menjalani hidup dengan 98% dari apa yang Anda peroleh merupakan sesuatu yang mudah dan otomatis. Bulan demi bulan, Anda selanjutnya menaikkan tingkat tabungan dengan 1%. Di akhir tahun, Anda kemungkinan akan menabung 10% dari pendapatan Anda. Lalu, sesuatu yang luar biasa lain akan mulai terjadi. Utang Anda akan mulai menurun saat sepenuhnya sadar tentang menabung dan bergerak ke arah kemandirian finansial. Anda akan menjadi semakin cerdas dan penuh pemikiran tentang setiap pengeluaran. Anda akan mendapati diri Anda sendiri membelanjakan lebih sedikit uang dan perlahan melunasi utang Anda bulan demi bulan. Imbalannya sangat besar. Imbalan bagi tindakan menabung dan berinvestasi sangatlah substansial. Konon, kebahagiaan merupakan realisasi progresif atas suatu nilai moral yang berharga. Jadi, setiap kali Anda menabung $1 atau membayar utang sebesar $1, Anda akan merasa gembira. Anda merasa lebih positif dan mengendalikan kehidupan Anda. Otak Anda mengeluarkan endorfin yang pada gilirannya memberi Anda perasaan tenang dan bahagia. Dalam 2 tahun merintis proses ini, Anda akan berhasil mendapatkan cara keluar dari utang dan mulai mengumpulkan sejumlah uang yang terus tumbuh dalam rekening kebebasan finansial Anda. Saat jumlah ini bertambah, Anda akan mulai menarik ke dalam kehidupan Anda lebih banyak uang dan lebih banyak kesempatan untuk memanfaatkan dana tersebut secara cerdas sehingga memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, sikap Anda terhadap uang dan pembelanjaannya akan perlahan berubah. Anda akan menjadi lebih berdisiplin dan berprinsip. Anda akan melakukan penyelidikan secara cermat sebelum berinvestasi. Anda akan mempelajari setiap aspek suatu bisnis atau kesempatan potensial. Anda akan merasa enggan terpisah dari uang yang sudah Anda berusaha keras kumpulkan. Anda akan mulai benar-benar membentuk ulang sikap dan kepribadian Anda terhadap uang dan melakukannya dalam cara yang amat positif. Kenaikan pendapatan tidak akan membantu. Kadang saya bertanya kepada audiens, siapa di sini yang ingin mandiri secara finansial? Semua orang mengangkat tangan. Jadi saya pun kemudian bertanya, seandainya saya bisa mengayunkan tongkat sihir dan menggandakan pendapatan setiap orang yang ada di ruangan ini, apakah itu akan membantu Anda menjadi mandiri secara finansial? Semua orang bersorak dan tertawa dan menganggukkan kepala. Sepakat bahwa jika secara ajaib mereka bisa menggandakan pendapatan mereka akan menjadi mandiri secara finansial. Mereka akan menjadi mandiri secara finansial. Saya selanjutnya bertanya kepada mereka, berapa banyak orang di ruangan ini dari saat mendapatkan pekerjaan pertama hingga hari ini yang sudah menggandakan pendapatan? Tanpa ragu, semua tangan yang ada dalam ruangan itu terangkat. Saya kemudian bertanya, berapa banyak orang di ruangan ini dari saat mendapatkan pekerjaan pertama hingga hari ini yang sudah melipat 3-kan pendapatan? Melipat 5-kan? Melipat 10-kan? Tangan-tangan terangkat di seluruh penjuru ruangan. Semua orang dalam ruangan sudah menggandakan atau melipat gandakan atau meningkatkan pendapatan mereka 5 atau 10 kali dari saat mereka mendapatkan pekerjaan pertama. Saya melanjutkannya, menyatakan maksud saya.
Saya selanjutnya menyatakan maksud saya. Semua orang di sini sudah meningkatkan pendapatan secara dramatis, tapi tidak berarti apa-apa. Semata menaikkan pendapatan tidak menjamin Anda akan meraih kemandirian finansial. Ini berkaitan dengan hukum Parkinson yang mengatakan pengeluaran naik menyesuaikan dengan pendapatan. Tidak peduli betapa banyak pendapatan Anda akan tetap menghabiskan semua tanpa sisa. Praktikan prinsip pasak. Cara untuk meraih kemandirian finansial adalah dengan melanggar hukum Parkinson. Anda melakukan ini dengan mempraktikkan prinsip pasak. Selama sisa kehidupan Anda, begini cara Anda melakukannya. Saat pendapatan Anda meningkat dalam bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang, letakkan pasak di antara pendapatan Anda yang meningkat dan pengeluaran Anda yang meningkat. Alih-alih membelanjakan semua, putuskan Anda akan menabung 50% dari kenaikan Anda tersebut. Jika pendapatan Anda naik $100 per bulan, putuskan untuk menabung $50 per bulan. Saat itu juga dan memasukkannya ke rekening kebebasan finansial Anda. Anda bisa membelanjakan $50 yang lain untuk keluarga Anda dan meningkatkan gaya hidup Anda. Namun, Anda harus memutuskan untuk menabung setengah dari kenaikan pendapatan Anda selama sisa kehidupan finansial Anda. Masuk akal ya untuk teori ini, jadi kita nggak capek, nggak kelelahan, tetapi setiap kenaikan yang kita peroleh, kita tetap bisa nikmati dan kita juga bisa gunakan untuk tabungan. Silahkan dicoba ya, ini tips bagus. Lanjut, kalau Anda lebih dulu membayar diri sendiri, saat itu juga menabung 10 atau 15% dari pendapatan Anda dan selanjutnya menabung 50% kenaikan pendapatan selama sisa karir Anda. Anda akan segera mencapai kemandirian finansial. Anda akan bergabung dengan 5% teratas orang kaya dalam masyarakat. Anda tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah uang. Mukjizat bunga berbunga. Albert Einstein mengatakan, bunga berbunga merupakan kekuatan paling dahsyat di jagat raya. Seandainya dari usia 21 tahun hingga 65 tahun, Anda menabung hanya $100 per bulan dan menginvestasikan jumlah itu dalam suatu dana mutual atau dana indeks yang naik rata-rata 7 hingga 10% per tahun. Harta Anda akan bernilai lebih dari $1 juta. Jika Anda merancang gaji Anda sehingga secara otomatis dipotong $100 untuk diinvestasikan bagi Anda. Anda tentu akan menjadi salah satu orang paling kaya di seluruh negeri. Ini artinya, jika Anda serius tentang meraih kemandirian finansial, persyaratan tunggal yang paling penting adalah disiplin diri yang dikombinasikan dengan kemampuan untuk menunda mendapatkan kesenangan. Kemampuan Anda untuk mempraktikkan penguasaan diri, pengendalian diri, dan pengendalian hasrat di sepanjang kehidupan Anda tidak hanya akan memungkinkan Anda meraih semua sasaran finansial Anda, tapi juga menjadikan Anda sukses dan bahagia dalam segala hal yang Anda lakukan. Pada bab berikutnya, kita akan berbicara tentang kunci untuk menjadikan hampir semua yang ada dalam kehidupan bekerja bagi Anda. Penggunaan waktu. Kita semua memulai kehidupan dengan banyak waktu dan sedikit uang. Cara Anda menghabiskan waktu di sepanjang kehidupan Anda sebagai orang dewasa sangat menentukan kualitas kehidupan Anda. Latihan tindakan.
1. Buat keputusan hari ini untuk mengambil kendali penuh atas kehidupan finansial Anda, keluar dari jeratan utang, dan meraih kemandirian finansial. 2. Tentukan nilai bersih Anda hari ini. Tambahkan semua aset, kurangi dengan semua utang dan liabilitas atau tanggungan, lalu hitung angka tepatnya. Buka rekening bank terpisah dan mulai tabung setidaknya 1% pemasukan Anda saat Anda menerimanya setiap bulan atau saat gajian. 4. Buat daftar semua utang Anda dan mulailah melunasinya. Awali dengan utang dengan tingkat bunga paling tinggi. 5. Hitung jumlah tepat yang Anda perlukan untuk bisa mandiri secara finansial di akhir karir Anda dan jadikan itu sebagai tujuan. 6. Tetapkan tujuan akumulasi finansial spesifik untuk diri Anda sendiri setiap bulan, kuartal, dan tahun di sepanjang sisa kehidupan Anda. 7. Praktikkan penghematan dalam membelanjakan uang dengan menunda dan menangguhkan setiap pengeluaran yang bisa Anda lakukan hingga Anda meraih tujuan finansial jangka panjang Anda. Oke, untuk bab ini sudah selesai sampai di sini. Ada banyak teori yang disampaikan dan ini mudah dan bisa dipraktekkan. Untuk memulainya tidak harus semuanya dilakukan sekaligus. Mulai sedikit demi sedikit sesuai dengan keadaan dan kondisi Anda saat ini. Tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang memburu-buru Anda. Tetapi yang penting adalah mulai, walaupun itu hanya 1%. Dan kita lihat bagaimana hasilnya setelah berbulan-bulan ke depan. Anda pasti terkejut. Terima kasih atas waktunya, semoga yang disampaikan pada bab ini bisa dipraktekkan dan bermanfaat. Dan sampai ketemu di bab selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.